Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon atau Kapanewon Cangkringan, ibu-ibu dari PCA Kapanewon Cangkringan, serta ibu-ibu dan bapak-bapak dari pimpinan ranting Muhammadiyah Glagaharjo, serta bapak-bapak dari pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Cangkringan atau Kapanewon Cangkringan yang kami hormati. Lebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Siang hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah yang mungkin sudah agak lama kita tidak mengadakan pengajian, dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Cangkringan mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian yang telah bisa hadir pada pengajian pada saat ini. Atas nama pimpinan cabang mengucapkan betul-betul ucapan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pengajian ini nanti bisa menghasilkan atau bisa menambah pengetahuan kita untuk bersemangat dalam berorganisasi di Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengharapkan dalam pertemuan ini nanti sehabis pengajian yang alhamdulillah ini Bapak Dr. Andes Haji Sukirman MA bisa hadir pada pengajian saat ini dan nanti memberikan tausiah serta semangat pada kita semua untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bisa menambah semangat pada kita semua. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada ranting Glagaharjo yang pada saat ini telah menyediakan tempatnya untuk pertemuan atau pengajian pada saat ini. Dan untuk nanti sehabis pengajian dari Bapak Sukirman ini kami harapkan Bapak Ibu tidak mundur dulu, nanti koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan. Di samping itu juga ada rencana tentang peresmian masjid yang ada di Gondang Umbul Harjo, yaitu Masjid Lulu Al Marjan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 ini. Saya kira itu dulu yang kami sampaikan dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu saha bapak-bapak
keluarga besar Muhammadiyah cabang Cangkringan. Menurut Bapak Kiai Haji A.R. Fahrudin, kalau sudah disebut keluarga besar, di dalamnya termasuk Ngaisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Hawi, Tapak Suci, Amal Usaha, dan sebagainya. Ini khusus Ngaisyah itu memang harus disebut karena namanya ortum khusus. Ibu-ibu Ngaisyah, pimpinan cabang Ngaisyah Cangkringan soho pimpinan ranting Ngaisyah Gelagaharjo. Leres nggih? Nggih. Kula taun 1933 tahun kepungkur sampun keliling-keliling kecamatan Cangkringan kalih Pak Wahdani. Terus saya hafal kula TPA jajan sate ten ngene sinten Pak? Pak Sakir lorot niku. 33 tahun yang lalu keliling pun keliling. Terus tahun 2008-2009 saya agak rajin ngisi di timur, di Kemalang. Lalu lewati nggih terus ke timur Kemalang. Kula tesih kemutan maghrib kudu ngisi ngaji neng minggir, dugi ngisa Pak, nganggo kendaraan bit gremes boncengan saka minggir tuancap Kemalang. Jadi ketu Kemalang niku setengah songo, 1,5 jam. Niku dereng dangu nek niku. Udakara tahun 2008-2009. Dereng dangu sebelum erupsi. Alhamdulillah kula diparingi sehat. Dulu rumusnya ketika saya menjadi pengurus pengajian di Kauman, Lorin atas pengurus pengajian malam Selasa di Kauman, bendahara PDM kota itu namanya Pak Haji Muhammad Sudirman. Sareng kalian Pak Profesor Syafi'i Ma'arif dan UNJ riyen. Kula nek ajeng pamit ngaji ngeten iki Pak. Pak Dirman kula mangkih pamit mboten saged ngaos. Le jawab ngeten iki Pak. Le kowe ndeneo tak dongake mengko mari ngoten niku Pak. Dadi nek lara pamit niku langsung dijawab. Le kowe ndeneo mangkat ngaji tak dongake mengko mari. Wah akhirnya ya mumet-mumet berangkat dari rumah ke Kauman. Alhamdulillah kok ya ketukono diparingi mantun. Nek panjenengan rada puyeng-puyeng sithik ten dalem nika, sing penting tindak, mangke dugi mriki mantun. Nggih. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan orang ngaji itu harus zakain satu. Zakain itu memang kecerdasannya. Tapi kecerdasan itu bisa dibantu dengan 3 hal. Ya. Olahraga, olah rasio, olah rasa. Olahraga ini apa? Olah rasio ini nggih. Baca WA ternyata masuk olah rasio, Pak. Baca WA itu olah rasio, ya, olah rasio, ya, olah rasio. Olah rasio. Mendengarkan pengajian juga olah rasio. Ada lagi olah rasa. Olah rasa ini termasuk tonggone loro tilik. Bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah itu olah apa? Rasa. Maka kalau orang melaksanakan sholat itu 3-3-nya kena. Orang sholat itu olahraga, olah rasio, olah rasa. Olahragane obai. Olah rasionya lengeleng-eleng. Aku mau baca Al-Fatihah. Ingat-ingat itu. Saya mau rukuk bacanya subhanallah dan sebagainya itu. Subhanakallah itu mengingat-ingat itu namanya olah rasio. Olah rasanya mana? Ketika membaca Al-Quran, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi, itu namanya olah rasa. Maka orang sholat itu 3-3-nya kena. Bahkan ada yang meneliti orang yang melaksanakan sholat itu gerakannya bisa menyehatkan.
takbiratul ihram, paru-paru dan jantung tambah sehat. Nah, ini penelitinya dokter-dokter. Rukuk sujud, pencernaan dan peredaran darah tambah lancar. Jadi orang rukuk sujud itu perut itu katanya tertekuknya itu 12 kali. Jadi kalau 4 rakaat berarti 4 kali 12, 48 kali. Berarti menjadi pencernaannya gimana? Lancar. Peredaran darahnya juga lancar. Duduk di antara dua sujud itu pernah diteliti oleh dokter. Duduk di antara dua sujud itu staminanya terjaga. Mula nek ngantuan itu ya Pak ya. Itu sering duduk di antara dua sujud yang agak lama, itu bisa memperbaiki metabolisme sehingga ngantuknya bisa berkurang. Yang keempat, salam itu begini, orang itu kalau salamnya masih benar dikatakan sarafnya masih aman, susunan saraf tertata. Nah ini nek le salam awake katut kuwi kudu diperiksake. Assalamualaikum katene kudu diperiksake Pak, Pak. Itu berarti susunan sarafnya sudah ada yang apa? Iya, saya geser. Itu sing teliti dokter loh. Bapak Ibu, kalau menjadi mubalik Muhammadiyah, ini Pak AR lagi ya. Saya dulu tuh ketemu muridnya Pak AR yang dekat sekali, namanya Pak Abdul Mundir dari Kulon Progo. Saya tidak mendapatkan langsung dari Pak AR, tapi mendapatkan dari Pak Abdul Mundir. Pak Abdul Mundir pernah dibimbing oleh Pak AR dulu. Bimbing begini, menjadi guru ngaji itu KKDK, kulak kono dol kene, kulak kene dol kono. Tapi kuncinya ojo pati-pati dodol nek rung tau kulak, sebabnya ra ono sing didol. Nah itu. Dan nek kulaan ya nggone bakul-bakul sing genah, ora kena kulaan ning ngene itu ya. Iya. Le kulaan itu. Kita coba sedikit ya. Dulu Pak Jendar Tamimi, ini agak meluncat-meluncat. Di Kauman. Pak Jendar Tamimi itu dulu di Kauman ngajarnya akidah Islam, sering diikuti dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Jadi nek Pak Jendar itu begini. Muhammadiyah berdiri gini, itu yang dikejar Quran ayat berapa, surat apa yang dulu mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk apa? Mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi yang dikaji Qurannya. Saya masih ingat dulu dibimbing oleh Pak Jendar Tamimi, di Muqaddimah itu ada 5 yang harus diingat. Nanti saya jelaskan dikit-dikit. Al-Fatihah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kedua, ketiga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Keempat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kelima, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lima-limanya ini masuk di anggaran Muqaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah. Model Pak Jendar, kenapa 5 ayat ini dimasukkan? Maka dibahas. Jadi dulu kami yang dibimbing untuk menjadi mubalik itu ayatnya itu harus hafal. Nah, sekarang tahun 2000 ya, tahun 2000 sudah muncul buku Muktamar Jakarta. Bukunya apa? Kehidupan Islami. Oke. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ketuanya siapa? Profesor Syafi'i Ma'arif. Sekretarisnya Pak Idar Nasir. Ya. Jadi dulu Pak Idar itu sekretarisnya Pak Prof Syafi'i Ma'arif ketika menyusun pedoman hidup apa? Islami. Nanti kalau waktunya cukup yang PHIM kami sampaikan, kita bahas sebentar yang Muqaddimah ya. Muqaddimah. Ayat-ayatnya yang kita bahas bukan pasal-pasalnya tapi ayat-ayatnya. Pertama Al-Fatihah. 4 saja yang kita bahas ya, nanti waktunya supaya cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak lelah menirukan saya. Kalau tidak lelah menirukan. Karena ngaji zaman sekarang itu ada tuntutan. Ada seorang ulama dari Mesir
menuntunkan untuk kita orang Indonesia belajar agama ikuti 4 hal. Kula aturi nirakaken kula. Isma, monggo. Dengarkan. Ihfad, hafalkan. Karir, diulang. Jarib, dicoba. Nah, jadi ustadz itu kalau memberikan pengajian kepada santri, diusahakan suara ustadz itu terdengar oleh santri. Maka apa? Dengarkan. Sami'a isma itu. Ihfad itu hafalkan. Maksudnya ustadz harus walaupun hanya beberapa kata itu disuruh meminta kepada jamaah untuk menirukan. Menirukan itu artinya menghafal. Jadi walaupun hanya sedikit-sedikit. Yang ketiga, karir itu diulang-ulang. Jadi ngaji itu memang harus diulang-ulang. Yang keempat, jarib, santrinya berani mencoba. Dan kalau sudah berani menirukan, berarti sudah mencoba. Nah, maka dari itu menawi panjenengan boten lelah, kula aturi nirakaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Planning, perencanaan. Nah, ini sudah dibahas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat perencanaan. Artinya apa? Kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, apapun yang kita cita-citakan harus dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji ini niatnya ya pikantuk ridhonipun. Ingin menikah juga supaya mendapat ridhonipun Gusti Allah. Bertemu teman-temannya juga dalam rangka untuk mencari ridhonipun Gusti Allah itu. Membikin rumah, panjenengan nek bikin rumah ditanya tetangga, Pak, kan udah punya rumah 2, kok bikin lagi kenapa? Dalam rangka untuk membagi warisan karena anak saya 3, saya bikin rumah 3, harapannya nanti 3-3-nya dapat, ibadahnya bisa khusyuk, berarti itu sesuai dengan Al-Fatihah. Tetapi kalau jawabnya saya bikin 3 biar ada tetangga yang pusing, wah itu. Kalau niatnya seperti itu berarti dia tidak mendapatkan ridho dari Allah. Bertentangan dengan suratul Fatihah. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Alhamdulillah segala puji li untuk bagi Allahi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin sekalian alam, actuating pelaksanaan. Jadi apapun yang kita laksanakan itu harus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita ini sudah diberi nikmat banyak ya. Kalau di dalam surat Al-Kautsar itu kita diberi nikmat itu jumlahnya banyak, macamnya banyak. Inna a'toina kal kautsar. Jadi Allah memberikan nikmat pada kita itu jumlahnya banyak, macamnya banyak. Bisa mendengar, tidak sedikit hari ini orang tidak bisa mendengar. Kita bisa melihat, tidak sedikit saat ini orang tidak bisa melihat. Jadi seluruhnya itu kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Diberi kesehatan, punya kaki, waktunya longgar, berangkat ngaji dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, ada tamu ya jam setengah. Ini contoh zaman dulu. Yang bikin contoh ini Pak Suprapto Ibnu Jurem ya. Dulu Direktur Mu'alimin. Direktur Mu'alimin ya. Ketua PWM yang sekarang itu pernah juga menjadi Direktur Mu'alimin, Pak Ikhwan Akhada. Ketika beliau menjadi Direktur Mu'alimin, pas saya diangkat menjadi Ketua Pengajian Malam Selasa di Mu'alimin.
Sini yang rajin Pak Tuyahmin sama istrinya boncengan sampai mualimin. Saya dulu ketuanya. Saya besok sore manggung lagi. Kalau nanti akan ikut Zoom saya kirimi linknya. Besok sore yang ngisi Pak Dr. Ohrisal, moderatornya Pak Kirman. Levelnya Kirman moderator. Ayo gon-gon papan nek ning cangkringan ya wis penceramah nek ten riku. Iya, tempatnya sendiri-sendiri. Iya. Pak sinten? Pak Fatur Rahman Kamal saya sudah moderatori sekali. Pak Ohrisal sekali. Pak Damamizen saya sering, Pak Dr. Damamizen. Terus ya berganti-ganti. Masuk YouTube semua, Facebook, YouTube langsung tayang. Jadi rekaman itu di ITM, Institut Tabligh Muhammadiyah. Jadi tempatnya dari UMY ke barat ke selatan, masuk wilayah Bantul. Nah, setiap malam Selasa itu tayang. Nah, sesekali saya menjadi moderator, sesekali. Besok sore tugas kami. Nanti cangkringan saya kirimi link, diinfokan. Siapa tahu ingin ngaji lewat apa? Zoom meeting, lewat Zoom bisa. Dari rumah, tidak perlu sampai Jakarta, bisa dari rumah. Biasanya saya kirim lewat grup Mutiara Fajar yang anggotanya lebih dari 500. Nanti sore saya kirim yang Mutiara Fajar itu. Iya, PDM. Ibu-ibu Bapak yang menghormati, Pak Suprapto Ibnu Jurem itu pernah mencontohkan begini. Kalau jam 2 ada tamu, Pak, setengah 3 tidak pulang-pulang. Padahal setengah 3 ada apa? Ada apa? Ada adzan, Pak. Ada adzan ngasar. Tamunya tidak pulang-pulang. Maka dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin tadi, sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, tamu itu dibagi 3 tamunya. Kalau tamu itu belum begitu kenal, maka biar ditunggu yang di rumah, kita tinggal kemana? Ke masjid. Tamu kita tinggal, karena belum begitu kenal tamunya. Ditunggu yang di rumah. Tapi kalau tamunya itu agak kenal, ya capet-capet kenal gitu loh, dipamiti, Mas, aku biasanya nek ngasar ning masjid ya Mas, jenengan arep nunggu monggo, nek sing derek monggo gitu, dipamiti. Tapi kalau tamunya itu temennya, konco cabang, konco ranting, cekel pundake, Mas, masjid ngono kuwi. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu ketika menjadi pengurus pengajian malam Selasa Kauman, kalau badal maghrib kan sering telepon bapak-bapak sama Pak Jaldan Badawi, Pak, itu diberi nasihat, nek nelpon bapak-bapak PP Muhammadiyah, tolong jangan badal maghrib sampai ngisa, karena bapak-bapak PP Muhammadiyah kalau dari maghrib sampai ngisa apa? Tadarus. Segep, Pak. Dulu langsung dinasihati dulu. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Monitoring. Monitor. Nah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim untuk memonitor. Nah, tadi sudah disebut lagi. Artinya umat Islam itu harus selalu dimonitor bahwa kita dalam hidup ini harus selalu mencari ridhonya Allah. Jangan sekali-kali mencari yang lain. Apapun yang kita laksanakan, yang kita gerakkan ini dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah. Kalau baca Quran itu sekarang ada juga ya, nasihat dari ulama-ulama Muhammadiyah ya. Saya kalau memberikan contoh, ya mesti buku-buku yang kami baca. Buku yang kami baca itu mayoritas yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yang disusun oleh bapak-bapak Muhammadiyah. Dinyatakan bahwa kulolan panjenengan sami menawi monitor supaya selalu ingat atas nikmat Allah yang kita laksanakan ini, mencari ridhonipun Gusti Allah. Di buku yang disusun oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah
judulnya Tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir. Kenapa disebut At-Tanwir? Karena orang Muhammadiyah terbiasa dengan ucapan apa? Tanwir. Sidang apa? Tanwir. Tanwir itu permusyawaratan di bawah muktamar. Jadi di pimpinan pusat itu ada muktamar, di bawahnya namanya apa? Tanwir. Tafsirnya Muhammadiyah itu disebut tafsir At-Tanwir, artinya apa? Pencerahan. Harapannya sebelum membaca tafsirnya Muhammadiyah, isih mumet ning bar maca kudu napa? Iya, cerah, maunya gitu. Pendekatannya ada 3. Ya, ini ditirokke. Tanwir, monggo. Pencerahan. Pendekatannya bayani, burhani, irfani. Bayani, burhani, irfani. Jadi ngeten iki, lembetake gampang. Dalil-dalil Quran 30 juz itu, hadis-hadis Bukhari Muslim dan lain-lain itu seluruhnya masuk bayani. Dalile endi? Wi bayani. Dalil pokoknya termasuk kaidah usul fikih itu bayani. Sejarah Islam termasuk apa? Bayani. Tetapi kalau pembuktian dengan ilmu-ilmu yang sifatnya empiris, psikologi, sosiologi, kedokteran, kuwi jenenge burhani. Loh, isih tambah siji mau irfani. Irfani itu maksudnya kelihatan, nampak jelas manfaat dari sisi hati nurani, menggembirakan. Nah, tadi nek awake dhewe maca tafsir, bar maca paham dalile iki, nalare iki, marai bahagia. Ngene iki berarti 3-tiganya sudah kecekel. Bayani, burhani, irfani. Tafsirnya jenenge apa mau? At-Tanwir. Apa artinya? Pencerahan. Kalau pun matur lho, ngaji iki kudu napa mau? Mendengarkan. Syukur mau apa? Menirukan. Berkenan untuk mengulang-ulang, berani mencoba sendiri. Jadi nek jenengan pun gelem nirokke, itu berarti sudah jarib mencoba. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Dalil niki berarti napa? Bayani. Dalil puasa gitu, bayani. Terus ada hadis lagi ditirokke. Sumu monggo. Tasihu. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, dalile bayani, diteliti karo dokter, ternyata orang puasa itu lemak-lemak yang jahat menjadi luruh, maka orang puasa menyehatkan. Berarti hasil penemuan dokter tadi bisa disebut menjadi burhani. Cetok, jelas bahwa ditemukan puasa itu apa? Menyehatkan. Diinformasikan kepada orang banyak menjadi senang berpuasa, dia sangat berbahagia, menyentuh hati nurani, berarti itu masuk apa? Irfani. Harapan bapak-bapak ten pimpinan pusat Muhammadiyah mriko len nyusun tafsir niku, tafsir iki nek diwaca iki ngoten niku. Dalile cetha, nalare cetha, manfaat nggo nyeneng-nyenengke atine niku cetha. Maka di Muhammadiyah itu 4 yang didengung-dengungkan. Ditirokke meneh. Mencerdaskan, yuk. Mencerdaskan, mencerahkan, menggembirakan, menggerakkan. Mencerdaskan, mencerahkan, menggembirakan, menggerakkan. Nah, papat niki diusahakan ya ora kecekel papat ya 3,
Ra kecekel telu ya loro, ra kecekel loro napa? Siji. Ning nek iso papat wah wis. Ngajine cangkringan itu luar biasa. Pripun? Cerah. Wah, mencerahkan. Marai cerdas. Wah, mencerdaskan. Menggerakkan ampir-ampiran ngelengke WA gitu, menggerakkan. Tidak hanya itu, menggembirakan. Manyang mangkat ngaji pet-petan, mulai ngaji biar. Wah, jan wis. Ya, sithik ana sithik meneh. Penjelasan Ar-Rahmanir Rahim di tafsir At-Tanwir ya. Ada. Saya belajar bahasa Arab tapi belum pinter. Lagi sithik-sithik. Ning ya sithik-sithik ngerti. Sithik-sithik. Nek nggo maca buku tafsir nggih pun paham kula. Nek nggih maca maksudnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di tafsir Muhammadiyah itu begini menjelaskannya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ya ditirokke meneh ben hafal. Ar-Rahman monggo. Fa'lan 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 sementara. Ar-Rahim Ar-Rahim Fa'il Fa'il permanen. Nah, jadi Ar-Rahman itu nikmatnya Allah diberikan kepada seluruh manusia bersifat sementara di dunia. Olahraga dadi sehat, sregep bisnis dadi sugih, latihan nyanyi dadi pinter nyanyi, dinai nikmat. Tapi sing kaya ngono kuwi dunia, seluruhnya dunia akan menjadi Ar-Rahim, akan mendapatkan nikmat dari Allah yang ujungnya Ar-Rahim kalau olahraga sehat, waktune adzan salat, berarti sehat plus salat, berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Sinau bisnis dadi sugih, duwite akeh ra lali napa? Infak, sedekah, zakat, berarti entuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ning nek mung sugih tok ra salat, nikmate ten pundi? Donya. Sementara tidak mendapatkan nikmat di akhirat. Ar-Rahimnya tidak dapat. Tafsir At-Tanwir ketika membahas suratul Fatihah. Artinya tanwir apa? Pencerahan. Jadi makin nek jangan ngaji kok kundur dereng cerah, sing kleru dede jenengan. Saking dene gurune len jelaske rung tek pinter. Pinter. Maka ya memang ngaji itu ya. Maliki yaumiddin, monggo. Maliki yang menguasai, Maliki yang merajai, yaumi hari, ad-din pembalasan. Jadi kalau innad dina indallahil Islam, ad-din itu agama. Tapi kalau Maliki yaumiddin, ad-din di situ artinya pembalasan. Jadi ad-din itu kadang-kadang berarti agama, kadang-kadang berarti pembalasan. Ya, tinggal nanti gabungannya. Nek innad dina indallahil Islam, ad-din di situ artinya agama. Maliki yaumiddin, ad-din di situ artinya pembalasan. Maka dari itu ada yang punya pendapat begini. Sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, kalau tidak yakin kepada hari kiamat belum bisa masuk surga. Maliki yaumiddin, yakin kepada hari kiamat. Apakah kiamat akan datang? Nah, ini teorinya banyak. Saya berikan dikit-dikit tentang teori kiamat. Kulak kono dal kene, kulak kene dal kono. Ayo hasil kulaan niku mau, hasil kulaan. Sing pun nanti tindak haji. Nah niku kula caosi kalender haji. Kenapa cangkringan kula betake kalender haji? Ada cerita panjang. Cangkringan ini berjuang untuk IPHI Kabupaten Sleman luar biasa. Mboten sah kula jelaske sakniki. Intine luar biasa teman-teman nggih. Dadi nek dicaosi kalender napa niku?
Haji wis pas, wis pas. Tulung diasta kondur nek kirang mangke kula caosi melih. Niku kalender pun telat kalih napa? Kalih wulan. Ndang diasta kondur ndang dibuka, nggih ndang dibuka. Ibu-ibu, bapak ingkang sangat kula hormati. Panjenengan sing pun nate umroh, panjenengan sing pun nate haji, jelas pernah melihat Ka'bah. Ada teori Ka'bah. Ka'bah itu akan dirobohkan dalam 3 tahap. Tahap pertama sudah terjadi, tidak berhasil. Rojo Abroha, gitu? Diabadikan dalam surat Al-Fil. Tahap kedua belum terjadi. Dalam bukunya dinyatakan besok akan ada orang tidak senang terhadap Islam memasuki Masjidil Haram, bisa dikalahkan oleh tentara Mekah. Tidak berhasil. Baru yang ketiga nanti ada 1 orang bisa masuk Masjidil Haram langsung merobohkan Ka'bah. Kapan itu terjadi? Kalau sudah mendekati hari kiamat. Maka kiamat pasti terjadi, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan teori ini berarti kiamatnya masih lama. Tapi harus ditambahi, ada tambahannya, ditirukan tambahannya, kok ndak lali. Kecuali Allah punya kehendak lain. Nah, gitu itu caranya, ora langsung muni isih suwe ngono kuwi. Nek menurut teori iki kiamat isih suwe, kecuali Allah punya kehendak lain. Teori tentang matahari juga ada. Matahari itu dulu dinilai oleh orang yang ahli tentang matahari. Di UGM itu dulu ada dosen namanya Bapak Insinyur Sahirul Alim. Ya, ngajar ngaji ten Kauman PDHI. Alhamdulillah kula walaupun tidak rajin termasuk santrinya, walaupun tidak rajin. Itu ahli tentang teknologi. Ya, insinyur zaman dulu itu luar biasa ya. Wah, tingkat kemampuannya. Matahari itu dulu awalnya utuh. Ada yang meneliti, sekarang itu ana cacate sithik. Itu diprediksi cacate iki saya suwe saya nama ombo Mas. Nek engko ombo banget bocor tembus bumi kiamat. Ning nek nyinau nganggo bolongan apa niku? Matahari, berarti bolongan ini kan gak cilik sakniki. Nunggule napa? Le ombo iki suwe banget. Berarti nek nganggo teori matahari, le kiamat masih lama. Kecuali ya Allah punya kehendak lain. Ya. Guru saya, tapi sudah almarhum, Profesor Yunahar Ilyas. Buku saya komplit tentang Pak Yunahar karena saya mahasiswanya sedang indil-indil. Sebelum saya masuk ke kampus, saya kursus bahasa Arab di Suwada yang ngajar Prof Yunahar. Begitu saya masuk ke kampus, yang ngajar bahasa Arab juga Prof Yunahar. Bahkan ada kursus di Suronatan, saya ikut ngaji Prof Yunahar. Dulu salah satu santrinya itu putrane Pak Asyar Basir, sing sakniki dadekke ketua tablik PP Muhammadiyah. Niku riyen nderek kursus. Ning niku pintere pol. Sekolah ning Mualimat ki nek ra kleru lho. Nek ra kleru lho, kelas 1 munggah kelas 3, munggah kelas 5, kelas 6 bisa lulus. Dadi ngelmune niku napa? Linuweh lho, kelas 2 diliwati, kelas 4 diliwati ngoten nggih. Nek ra kleru riyen ngoten niku. Itu pas bareng kalih kula riyen kursus bahasa Arab ten Masjid Suron, ten Gedung Dakwah Suronatan. Nggih. Arab. Niki kula niku kursus ke tahun semono kok ya ra pinter-pinter ya, ra apa-apa. Wong ngaji ki ora kudu paham kok nggih. Sepi mang nirokke kula. Thalabul ilmi monggo. Faridatun. Mencari ilmu itu wajib. Nah, ternyata yang wajib mencarinya. Ra paham ternyata ra apa-apa. Iya. Ya nek sekolah lain ya, karena sekolah kan dievaluasi, ada nilai ya. Ning nek ngaji ngeten iki, jenengan ora kena ngelokke sing ra paham ra entuk. Yo kowe paham ora entuk, ndak boleh. Mbuh paham mbuh ora dientuk kan jaran. Iya. Nek ngaji iki kudu paham sing dosa pirang-pirang. Iya. Iya sing ra paham. Ngono ya. Mula ngaji ora kudu paham. Istilah Pak Kiai ngeten iki, ditirokke. Ngaji, monggo. Kalau paham istimewa. Kalau tidak paham tetap dapat pahala. Heeh, nggih, dadi mula ngaji niku santai mawon, Bu. Tenang mawon. Nek paham iki istimewa. Nek ora paham
ora apa-apa. Sing penting mangkat. Paham ra paham tetep entuk ganjaran. Sing hebat niku ra mangkat ning paham. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya mangkat niku. Sembuh ya ceritanya. Ora ngerti aku ceritanya ora ngerti nek kuwi. Saya ndak bisa bahas yang itu ya, saya ndak bisa bahas. Ya, ibu-ibu, bapak yang kami hormati. Teori Profesor Yunahar Ilyas itu begini. Saya tidak mendapatkan hadisnya, tapi saya mendapat pengajiannya di Mu'alimin dulu. Kiamat akan terjadi itu begini tahapannya. Ditiroke ben kelingan. Islam jaya, monggo. Islam rusak, kiamat. Dadi ngenteni 2 periode. Jaya se, rusak, nembe kiamat. Nah saiki jaya be urung. Nah, berarti kiamatnya terus ya. Nah, kecuali Allah punya kehendak lain. Iya. Jadi ngenteni jaya se, nembe rusak, nembe kiamat. Monggo jaya we durung ati wis. Suwe. Wong kiamat ki rasah dingen-ngen sesuk teko dhewe nggih ta. Teori terakhir. Siapa yang punya pendapat ya? Agak lupa saya. Teori terakhir ini pendapatnya siapa ya? Saya agak lupa. Tadi yang pertama tadi ya sudah, teori matahari sudah, teori apa? Ka'bah sudah, teori apa? Teori baik buruk tadi sudah. Ada teori terakhir ini, saya agak lupa pendapatnya siapa. Teori terakhir ini dikatakan bahwa kiamat itu akan terjadi kalau tingkat keseimbangan ini sudah tidak jelas. Jadi begini, saat ini kan seimbangnya jelas. Lalu sekarang ini di berbagai negara itu ada yang laki-laki istrinya itu apa? Bukan laki-laki, istri laki-laki istrinya bukan perempuan, tapi apa? Laki-laki, ya, homo. Ada juga perempuan suaminya bukan laki-laki, tapi sama-sama apa? Perempuan, namanya lesbi. Nah, iya. Ini terjadi teori keseimbangan. Kalau melihat dari kerusakannya, seolah-olah kiamat itu sudah apa? Dekat. Nek delok kerusakannya, kiamat ki kaya wis cetha. Ning nek delok model cangkringan le ngaji ngene iki, Pak. Pi kiamate tesih napa? Tesih suwe. Iya. Iya, ya. Nah, teori keseimbangan ini, kalau kita melihat teori keseimbangan seperti ini, kiamatnya masih lama. Karena apa? Perbandingannya itu tidak jelas. Dadi arep diarani isih suwe ya pantes, arep diarani cepet ya napa? Pantes ra jelas to. Ayo isih suwe berarti. Iya. Kecuali nek wis ya ini teorinya Pak Dr. Damamizian itu begini. Ditirukan lagi. Al-Qur'anul Karim, monggo. Al-Qur'anul Karim 30 juz. Kalau diperas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diperas menjadi basmalah. Basmalah kalau diperas menjadi Allah. Nah, berdasarkan teori ini, selama masih ada kata-kata Allah, kiamat masih lama. Ini isih ono adzan, jadi kiamatnya isih suwe. Neng nek dunia ini sudah tidak terdengar kata-kata Allah, wis kiamat. Ka'bah wis ra ono sing tawaf. Wis ra ono saiki sing daftar tawaf antri-antri ta? Kiamat isih suwe. Ya suwe. Neng yo nganggo kecuali lho ya. Nganggo kecuali lho, tetep nganggo kecuali. Nah, ini dalilnya Maliki Yaumiddin. Dalile mau jenenge apa? Bayani. Penemuan tadi itu disebut dengan burhani. Kita mendengar menjadi sangat bahagia, menyentuh hati. Namanya apa? Irfani. Harapannya pengajian Muhammadiyah itu begitu itu harapannya. Ini ya tadi gelem nirok dan maka sound sistem pengajian itu ini bagus ya. Soundnya sekawan komplit. Bagus. Nah, Al-Fatihahnya sudah. Yang kedua tadi dalilnya raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dalilnya memang bunyinya begitu di ADART-nya, di anggaran dasar. Intinya kita ini harus rela untuk apa? Bertuhan kepada Allah, Muhammad sebagai nabi, rasul, Islam sebagai agama. Ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dalil ketiga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya pernah ngaji tafsir ini dengan Pak Azhar Basir. Pak Azhar Basir. Saya ikut refreshing juga. Refreshing itu sebelum ujian ada refreshing dalil. Dalil sing refreshingnya wal takum minkum itu Pak Azhar Basir dulu. Pak Azhar Basir. Saya masih ingat dulu Pak Azhar Basir itu, saya tidak bisa jawab itu satu, ketika ada hadis berbunyi begini, man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika atqaful iman. Kalau engkau melihat kemungkaran, cegah dengan apa? Tangan, kekuasaan. Kalau kau tidak punya kekuasaan, punya tangan, dengan apa? Lisan. Kalau lisan juga tidak berani, dengan hati. Dengan hati itu ditanya sama Pak Azhar dulu. 5 orang diuji itu. Apa artinya mencegah kemungkaran dengan hati? Ya. Yang betul jawabannya begini. Tidak dengan kekuasaan karena tidak punya. Tidak dengan lisan karena tidak berani. Tapi dengan sikap hati, tetapi sikap hati itu harus diketahui oleh yang berbuat maksiat. Saya ulangi lagi, yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan apa? Hati. Wa dzalika at'aful iman, itu masuk kategori selemah-lemahnya apa? Iman adalah mencegah kemungkaran tidak dengan tangan karena tidak punya kekuasaan, tidak dengan lisan karena tidak berani, tetapi dengan sikap hati. Sikap hati itu harus diketahui oleh orang yang melaksanakan apa? Kemungkaran. Minimal dehem. Nah, sing didehemi ngerti, nah awake dhewe iki ora setuju. Intine ngono wae, Pak. Sing penting dhek ngerti nek awake dhewe ora setuju. Kuwi beda nek karo deheme jenengan karo garwane. Kuwi beda. Kuwi arepe ndang dene Bu, arepe ngono kuwi ya to. Wis ndak ketemu. Iya. Penutup, waktunya habis ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi cabang ya. Sebagai penutup dalilnya itu syahadat ya. Ada baldatun dulu nih. Baldatun thayyibatun warubun ghafur. Saya pernah mendapatkan penjelasan tentang Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa disebut Al-Madinah? Artinya kota berperadaban. Peradabannya jelas karena berdasarkan Al-Quran. Al-Madinah Al-Munawwarah, negara, kota yang Madinah itu artinya sebenarnya kota. Maka kota itu bisa diartikan Al-Madinah. Jadi Madinah itu kota yang berperadaban berdasarkan Quran. Al-Munawwarah mendapatkan nur cahaya dari Allah. Le entuk nur cahaya dari Allah, ya mergane le nganggo dasar apa? Al-Quran. Maksudnya begitu. Ditutup di anggaran, di mukadimah anggaran dasar itu dengan syahadat. Syahadat itu menjelaskan tentang apa? Lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah itu apa? Matahari. Sinarnya ada berapa? 12. Gitu? Ana tulisannya mubeng napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Nggih anu wong Pak Kirman le sekolah ning Muhammadiyah ki 3 tambah 6 tambah 4 13 tahun. Dadi le ngapalke ADART ya nganti sak dalil-dalile. Terakhir saya dapat tugas baru. Wah ning ya abot. Dalile akeh banget wong sok kon ngapal-ngapalke pirang-pirang kehidupan Islami. Kehidupan Islami itu kurang dipahami oleh mubalik-mubalik Muhammadiyah. Dalil-dalile kok ya rada dapalke. Padahal maksudnya bapak-bapak pimpinan pusat Muhammadiyah digaweke buku tentang apa? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ki dalil-dalile kon do ngapalke. Minimal sing ngapal mubaleke, gitu. Mubalek guru ngaji itu apal, sing diulangke niku kepada santri-santrinya. Umpamane tentang ini.
Ali Imran 112. Dzuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minanas. Itu ada di hidup Islami. Maksudnya apa? Dadi wong Muhammadiyah niku hubungane dumateng Allah nggih sae, ning hubungan bermasyarakat ugi sae. Nek tanggane lara ya napa? Tilik, tanggane mati layat, ana kerja bakti nderek rondo melu. Pinten buku kehidupan Islami wonten Pak. Dzuribat alaihim dzillatu aina masukifu illa biqablin minallah wa bil nanas. Terus satu lagi dalil terakhir. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia supaya apa? Beribadah. Maka orang Muhammadiyah harus rajin apa? Ibadah. Syukur ning ibadah rajin ten pundi niki? Masjid. Pun jam 2:30 nyuwun pangapunten. Bloko suta mangke kula bar ngisa ten PCM Karangwaru. Jane ya ora PCM, masjide binaane Muhammadiyah. PCM Karangwaru, masjid binaan PCM Karangwaru. Saya termasuk membina masjidnya agak banyak, termasuk mangke dalu kula ngaos wonten masjid binaan PCM Karangwaru. Mbok bilih makaten ingkang saged kula aturaken wonten galap kang suling atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.